Silakan duduk kembali saudara, sahabat shalom. Sahabat shalom. Ya, puji nama Tuhan, masih kita belajar terus tentang serial huruf alfabet Ibrani saudara ya. Saudara masih mau mendengarkan? Siapa yang mau mendengarkan? Angkat tangan saudara. Haleluya. Jadi saudara, ada banyak cara Bapak Yahweh untuk memberikan pesan di dalam hidup kita. Ya. Nah, salah satunya adalah lewat huruf alfabet Ibrani ini, saudara. Ada banyak pesan yang dahsyat, yang luar biasa, yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, supaya kita mengingat terus akan karya keselamatannya, supaya kita terus mengingat bahwa betapa dahsyatnya Tuhan itu memberikan pertolongan dalam hidup kita. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai huruf Ibrani yang keberapa, saudara? Yang keberapa? Yang kelima. Huruf yang kelima yaitu huruf apa? Ada yang tahu? Huruf He. Huruf He, saudara. Kita pada pagi hari ini akan belajar mengenai kedalaman makna huruf He. Huruf He adalah huruf kelima dari alfabet, memiliki nilai numeriknya 5. Numeriknya. Huruf kelima memiliki numerik 5. Piktograf untuk huruf He itu terlihat seperti seorang pria dengan tangan terangkat. Gambarnya seperti ini kurang kira-kira saudara. Ya, jadi seperti gambarnya tangan yang orang dengan tangan yang terangkat. Ini piktografnya. Sedangkan aksara Ibrani klasik atau yang kita sebut dengan Ketaf Asyurit itu huruf He dibuat dari 2 vaw atau waw dari dalet. Jadi saudara lihat huruf He ini itu seperti bukan seperti tapi terdiri cek nyala lagi. Saudara bisa lihat di sini terdiri dari huruf dalet dan yod. Tetapi dari huruf dalet sendiri itu dikatakan terdiri dari 2 huruf waw. Ini huruf waw, ini huruf waw. Dan ini adalah huruf yod. Yang tidak terikat huruf yodnya ya. Dan berfungsi sebagai kaki dari huruf tersebut. Nah, itu bentuk huruf He. Jadi huruf He itu huruf dalet dan huruf yod. Saya ulangi, huruf He itu terdiri dari huruf dalet dan huruf yod. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa hal mengenai huruf He. Yang pertama, He itu mewakili keberadaan waktu. Huruf He itu dipakai untuk mewakili keberadaan waktu. Contohnya adalah kata-kata di dalam bahasa Ibrani untuk masa lalu itu disebut He Avar. Bisa ulangi saudara, masa lalu itu apa? He Avar, ya. Ini sekalian saudara belajar, ya. Oh, kalau masa lalu itu ngomongnya He Avar, gitu. Kemudian untuk masa sekarang itu namanya Hove. Apa saudara? Hove. Ada lagu Asher Haya Vehove Veyafu. Nah, Hove itu sekarang. Ini ya. Dan masa mendatang itu He Atit. Apa saudara? He Atit. Nah, ini semuanya terhubung dengan huruf He. Oke, berikutnya. Huruf He itu juga dipakai untuk penegas objek dari sebuah kata. Penegas. Jadi contohnya begini. Kata pria itu di dalam bahasa Ibrani disebut dengan ish, saudara. Pria itu apa? Ish. Hurufnya adalah alef, yod, shin. Ini. Jadi disebut ish. Tetapi pria tadi itu dikatakan apa? Is ya. Nah, is itu artinya seorang pria. Seorang pria. Masih artinya pengertiannya masih majemuk. Jadi ada seorang pria. Itu disebut is.
Mungkin saudara masih bingung maksudnya apa sih ini. Nah, saya coba jelaskan lagi kepada saudara. Pokoknya ngikuti aja ya. Tetapi ketika kata is itu ditambahi h atau he, dibaca hais, maka yang tadinya artinya seorang pria menjadi pria itu. Sampai sini kira-kira saudara masih bisa mengikuti saya enggak? Atau masih kurang paham? Kalau tadi dikatakan begini, ada seorang pria, itu is. Pokoknya ada seorang pria, entah itu Mas Obed, entah itu Kogun, entah itu Koyakobus, entah itu Joshua, pokoknya ada seorang pria. Tetapi kalau disebut ada kata-kata he-nya di depan menjadi hais, maka menjadi pria itu. Jadi lebih tegas. Kalau tadi cuma artinya ada seorang pria. Nah, tapi ketika ditambahin he menjadi hais, maka pria itu loh si Mas Obed. Orangnya diketahui. Yang tadi objeknya belum diketahui, sekarang objeknya sudah diketahui. Paham saudara? Paham ya? Sudah bisa mulai nangkap ya? Oke. Jadi huruf he itu untuk mempertegas sebuah objek pada sebuah kata. Itu. Di dalam bahasa Ibrani, kata he memiliki dua arti. Salah satunya adalah hai, yang artinya ini dia, ini aku. Dan yang lainnya, kata yang cukup penting dalam Torah ketika Tuhan menampakkan diri kepada seseorang, maka biasanya Tuhan mengatakan haineni atau hineni, yang berarti saya di sini, ini aku. Jadi kalau saudara dengar kata hineni, itu sebenarnya Tuhan yang ngomong kepada manusia, inilah aku. Nah, cuma kata-kata ini rupa-rupanya di luar sana jadi populer, hineni, hineni, hineni. Nah, ini artinya seperti ini saudara, ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita melihat filosofi dari huruf he. Saudara, huruf he itu melambangkan nafas. Huruf he itu melambangkan pewahyuan. Dan huruf he itu melambangkan atau menjelaskan tentang cahaya ilahi. Nah, saudara, di sini ada contohnya mengenai tentang kata terang. Itu jadi begini, kata terang tadi kan huruf he itu numeriknya berapa? 5 ya, numeriknya 5. Nah, 5 itu disebutkan bahwa kata terang juga disebutkan 5 kali berhubungan dengan angka 5. Nah, sekarang di mana saudara bisa lihat? Saudara bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 5. Di situ saudara akan melihat kata terang itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan or. Terang itu apa? Or. Cahaya itu or, atau terang itu or. Nah, saudara bisa lihat di sini ada tulisan Wayomer Elohim Yehi or. Wayehi or, itu tadi yang pertama. Kedua, saudara bisa lagi di sini ada kata haor, ya, haor. Kemudian di sini lagi ada kata or lagi. Di sini juga ada kata or. Jadi ada 5 kata or atau terang. Itu mewakili angka 5 numerik dari huruf he. Jadi he itu juga melambangkan tentang cahaya, tentang terang. Saudara bisa mengikuti? Bisa ya? Oke. He itu terdiri juga dari huruf he dan alef yang berarti lihatlah. Lihatlah. Nah, bermakna mengungkapkan sesuatu, disimbolkan dengan jendela yang terbuka untuk menunjukkan apa yang ada di dalam rumah itu. Dulu saya pernah menyampaikan tentang kata bersyukur.
Mungkin ada saudara yang masih ingat bersyukur itu bahasa Ibraninya apa? Ayo. Dulu saya pernah sampaikan ini saudara. Bersyukur itu bahasa Ibraninya adalah hodu. Apa saudara? Hodu. Makanya ada kata hodulayawe. Itu artinya apa? Bersyukurlah kepada Yahweh. Hodulayawe kitof. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab dia baik. Begitu. Jadi ada kata hodu, bersyukur. Nah, hodu itu terdiri dari huruf he, waw, dalet. Ya. Nah, ada kata he, unsur he. Nah, he itu adalah jendela. Makanya orang yang bersyukur, ya, orang yang bersyukur itu di dalam hatinya ada jendelanya. Maksudnya apa? Kalau rumah ada jendelanya, pasti rumah itu jadi sehat. Kenapa? Karena dia membuat sirkulasi udara. Amin. Sirkulasi udara untuk apa saudara? Membuang yang kotor dan menarik udara yang bersih. Nah, filosofinya orang yang bersyukur itu adalah menarik energi yang positif, menarik sesuatu yang baik dan membuang yang jelek. Itu orang yang bersyukur. Itu nanti nyambungnya ke situ saudara. Makanya ada unsur huruf he karena kata hodu. Jadi bersyukur itu apa saudara? Hodu. Hodu itu apa artinya? Bersyukur, pinter. Jadi saudara ingat lagi ya. Kalau tadi kata terang itu apa? Or. Gitu. Belajar sedikit-sedikit ya. Sama, saya juga masih belajar. Jadi bukan saya begini berarti saya wah pintar ngomong bahasa Ibrani. Belum saudara ya. Saya juga masih belajar. Nah, sekarang kita lihat. Karena nilai numerik H adalah 5, maka secara fisik kita juga punya berapa jari? 5 jari ya. Ada 5 indera. Indera apa saja? Penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap rasa. Terus apa satu lagi? Indera peraba. Itu 5 indera. Itu secara fisik. Nah, pada tingkat spiritual kita juga memiliki 5 tingkat jiwa. Nah, ini tentang angka 5 saudara ya. Jadi karena numeriknya H itu 5, jadi filosofinya ada 5 hal yang secara fisik ini tadi mewakili dan 5 hal secara spiritual itu memiliki 5 tingkat jiwa. Nah, ini yang memiliki pengajaran ini adalah dari Kabbalah, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu. Saya akan mencoba jelaskan. Nefes ada yang pertama, tingkatan jiwa yang pertama itu disebut dengan nefes, yaitu naluri. Nefes itu apa saudara? Naluri atau insting. Kemudian ruah, tingkatan jiwa yang kedua itu disebut dengan ruah, yaitu bicara mengenai emosi. Itu ruah. Kemudian ada yang disebut dengan yang ketiga yaitu neshama. Neshama itu adalah pikiran. Tingkatan jiwa yang ketiga itu adalah pikiran. Kemudian ada tingkatan jiwa yang keempat itu khaya. Apa saudara? Khaya. Ngomongnya karena ada H jadi bukan kaya tapi kayak ditahan separuh. Khaya. Bisa ulangi saudara? Gimana ngomongnya? Khaya. Ya. Nah, khaya itu adalah tingkatan jiwa manusia yang keempat. Itu bicara tentang apa? Bangkitnya alam bawah sadar. Nah, disinilah orang-orang atau Bapak Gembala juga pernah mengajarkan supaya ini diaktifkan,
Nah, ini yang bisa menjadi jembatan atau penghubung untuk manusia masuk ke dalam dunia alam roh. Ya, ini tingkatan jiwa yang keempat. Jadi saudara itu juga diajari untuk supaya bisa mengaktifkan atau bisa mengerti bahwa manusia itu punya 5 tingkatan jiwa, saudara. Ini, jadi khaya kalau sudah sampai sini berarti saudara sudah mampu mengaktifkan alam bawah sadar saudara, mengendalikan alam bawah sadar. Kemudian yang kelima, ini tingkatan tertinggi yang disebut dengan yehida. Apa saudara? Yehida. Yehida. Nah, itu menyatunya jiwa manusia dengan Roh Kudus. Makanya ada orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan untuk peka dengan Roh Kudus. Dan orang kalau yang sudah seperti itu levelnya sudah hampir sama dengan nabi, saudara. Karena apa? Nabi itu sangat peka dengan suara Tuhan. Nah, yang repotnya adalah di akhir zaman ini banyak orang yang ngaku-ngaku kayak gini, saudara. Dikit-dikit ngomong, Tuhan bicara sama saya. Itu kan? Bahaya. Gitu. Berbahaya, saya katakan. Jadi orang yang dikit-dikit ngomong, Tuhan ngomong sama saya. Dikit-dikit ngomong, Tuhan ngomong sama saya. Itu berbahaya, ya. Saudara harus cross check begitu. Karena ini tidak semua orang, artinya tidak mudah untuk ini bisa diaktifkan, saudara. Ini benar-benar harus punya sebuah keintiman dengan Tuhan secara khusus. Ya. Nah, ini huruf H ini mewakili dari 5 tingkat jiwa ini. Nah, saudara juga bisa lihat, Torah itu terdiri juga atas 5 kitab Moshe, ya kan? Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, kalau bahasa Ibrani, Bereshit, Shemot, Devarim, apalagi? Melekim itu raja-raja. Saya kok lupa ya. Apa Pi? Wayikra, Devarim, terus satu lagi apa ya Pi? Kok lupa saya. Bemidbar. Ya. Oke. Lanjut lagi. Huruf H itu terdiri atas 3 garis yang memiliki beberapa makna, yaitu tentang pemikiran atau batin. Jadi ini 3 garis ya. Saudara lihat huruf H yang saya katakan tadi terdiri dari 2 huruf waw dan 1 huruf yod. Atau juga bisa disebut dengan 1 huruf dalet dan 1 huruf yod. Tapi bisa juga dikatakan karena ada 3 garis, jadi ini memiliki makna mewakili tentang pemikiran atau batin, ucapan dan tindakan manusia. Itu huruf H. Kemudian huruf H itu juga memiliki makna betapa luas, panjang dan dalam karya Elohim. Ada 3. Ada luas, panjang dan dalam karya Elohim. Itu huruf H, saudara. Kemudian huruf H juga memiliki sifat esensi Tuhan. Yang pertama, melampaui ruang dan waktu. Sifat esensinya dari Tuhan itu adalah melampaui ruang dan waktu. Kemudian sifat transenden Tuhan, artinya Bapa Yahweh itu melampaui wujud apapun. Dia bisa jadi tiang awan dan tiang api, dia bisa menjadi bentangan yang menulis di dinding, dia bisa menjadi api, ya kan? Bahkan dia bisa berwujud manusia, begitu. Karena ini adalah sifat transendennya dari Bapa Yahweh, atau sifatnya yang melampaui wujud apapun. Dia bisa jadi apapun, tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, sifat kemahatauan Tuhan di masa depan. Itu, saudara. Jadi karena huruf H terdiri atas 3 garis, itu memiliki beberapa makna. Ini maknanya, saudara.
Kemudian yang keempat, nama kudus Bapa Yahweh itu mencakup dua contoh huruf He. Kan nama Bapa Yahweh itu terdiri atas huruf Yod He Waw He. Yod He Waw He. Ada dua huruf He di sana. Maka saudara, kalau saudara renungkan atau saudara coba praktekkan, ketika kita menyebut nama Yahweh itu sebenarnya yang benar gini, menarik nafas Yahweh, Yahweh. Orang menarik nafas tuh dia buang nafas Weh. Maksudnya apa saudara? Nama Yahweh itu ada dalam setiap hembusan nafas hidup kita. Makanya orang yang tidak memanggil nama Yahweh berarti tidak akan ada mungkin kehidupan. Itu maknanya saudara. Karena nama Yahweh itu, Yahnya itu narik nafas, Wehnya buang nafas. Itu sudah satu paket. Saudara bisa narik nafas tanpa buang nafas? Nggak bisa kan? Pasti harus ada paketannya, betul ya? Paketannya apa? Buang nafas. Makanya nama Yahweh itu seperti itu maksudnya. Yahweh. Paham saudara? Ya. Jadi orang kalau tidak mau memanggil nama Yahweh, dipastikan dia tidak akan mungkin bisa bernafas. Makanya tidak ada kehidupan. Begitu. Ketika Anda mengambil mengambil nama kudus Yahweh dan Anda mengubahnya dalam urutan yang berbeda, maksudnya ketika nama Yahweh Yod He Waw He itu dirubah kedudukannya, sedikit dirubah hurufnya, maka akan terbaca Havayah. Terbaca apa saudara? Havayah. Jadi kalau huruf Yod He Waw He ini, kalau yang tadi Yod He Waw He ini dirubah ya, yang ini kan Yod He Waw He dirubah menjadi, dimundurkan ke belakang sini Yod He-nya, ya kan, dibalik sedikit jadi Havayah atau Havayah ini ya, Havayah. He Yod Waw He. Maka dibaca Havayah. He Yod Waw He. Havayah. Artinya Havayah itu adalah keberadaan. Artinya Havayah apa saudara? Keberadaan. Keberadaan. Nah, maksudnya apa? Bapa Yahweh adalah Sang Maha Ada. Sebelum seluruh alam semesta ini ada, Dia sudah ada dan akan tetap ada untuk selamanya. Jadi kalau nama Yahweh itu diutak-atik sedikit, maka akan muncul makna yang berbeda. Muncul tentang esensinya Bapa Yahweh, bahwa Dia itu sudah ada dari kekal sampai kekal. Itu Havayah, saudara. Kemudian huruf He itu juga ada sangkut pautnya dengan misi Tuhan. Di mana saudara? Jadi saudara, penambahan huruf He dalam sebuah nama itu memperjelas maksud Tuhan dalam rencana Tuhan bagi orang tersebut. Fungsi He ini dapat dilihat ketika Tuhan mempunyai misi terhadap Afram. Nah, ketika Tuhan sebelum Afram itu keluar dari Ur Kasdim, namanya kan Afram, betul ya? Afram. Afram itu artinya bapak yang hebat. Makanya saya namakan anak saya itu Afram. Karena apa? Saya percaya dia akan menjadi orang yang hebat, orang yang besar, orang yang ditinggikan, begitu. Karena Afram ini artinya bapak yang hebat atau yang ditinggikan. Tetapi ketika ditambahi huruf He, berarti ada misi Tuhan yang khusus terhadap Afram, saudara. Ya, ketika Tuhan menambahkan huruf He di dalam namanya menjadi Abraham, maka
Tuhan punya misi yang khusus, yaitu apa? Dia akan menjadi Bapa yang hebat atas segala bangsa. Begitu. Kalau tadi hanya Bapak yang hebat, Bapak yang besar, Bapak yang ditinggikan. Tetapi ketika ditambahi he, maka dia menjadi Bapak yang ditinggikan atas segala bangsa. Itu fungsinya huruf he. Ketika Tuhan memberikan atau menambahkan huruf he terhadap Afram, menjadi Abraham. Kemudian sebenarnya ada satu slide lagi, juga tentang nama istrinya Abraham. Siapa? Sarah. Sarah itu nama sebelum Tuhan jadikan namanya Sarah, namanya siapa? Sarai. Betul ya? Apa artinya Sarai? Dulu ada yang ngomong Sarai itu artinya tertawa. Tetapi ternyata artinya bukan itu, saudara. Sarai itu artinya putri raja. Sarai itu putri raja. Tetapi ketika Tuhan mengubah nama Sarai menjadi Sarah, maka artinya bukan hanya putri raja, tetapi putri raja yang akan melahirkan banyak raja-raja atas segala bangsa. Tuhan memakai rahimnya Sarah untuk melahirkan para raja-raja. Saudara bisa lihat itu di Kejadian berapa kemarin, saya lupa ayatnya. Dikatakan di situ bahwa lewat rahim Sarah akan melahirkan para raja-raja. Makanya itu maksud Tuhan. Jadi ketika Tuhan menambahkan huruf he pada Abraham dan Sarah, itu karena Tuhan punya misi yang khusus. Paham saudara? Nah ini tentang makna huruf he. Kemudian he dan tesufa. Tesufa itu artinya apa saudara? Masih ingat enggak? Pertobatan. Ya. He juga memiliki makna tangan yang terbuka. Ingat tadi piktograf dari huruf he adalah tangan yang terangkat, tapi dia juga bisa dimaknai tangan yang terbuka. Jadi saudara, he ini kan memiliki makna tangan yang terbuka. He itu terdiri dari huruf dalet dan yod, ya kan? Jadi juga bisa, kemarin kita belajar dalet itu artinya apa? Pintu. Jadi memiliki makna tangan yang terbuka dan pintu. Nah, di sini setiap orang yang memiliki kerendahan hati, dalet itu kan kemarin artinya pintu dan orang yang membungkuk. Kalau orang yang membungkuk itu berarti maksudnya apa? Orang yang membutuhkan, orang yang rendah hati, begitu. Jadi orang yang memiliki kerendahan hati akan membuka pintunya untuk uluran tangan Tuhan, saudara. Jadi syarat saudara untuk menerima pertolongan tangan Tuhan harus punya sikap rendah hati. Itu saudara maksudnya. Harus punya sikap rendah hati. Nah, orang yang punya sikap rendah hati, yang mau ditolong oleh Tuhan, itu bisa dikatakan dengan tesyufa atau bertobat kepada Bapa Yahweh. Kemudian yang keenam, he itu mewakili ini kok terloncat-loncat ya. Oke lah, nggak apa-apa. Slide-nya loncat-loncat ini. Kita mewakili he itu mewakili kekuatan kreatif Tuhan. Melalui firman Yahweh, langit telah diciptakan dan semesta alam diciptakan oleh nafas mulutnya. Saudara bisa baca di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-6. Atau di dalam ini ada referensi dari Talmud. Di dalam Talmud itu bab Menachot 29b dikatakan bahwa nafas dari mulutnya itu mengacu pada suara huruf he atau hembusan roh. Jadi he itu seperti yang saya katakan di awal tadi, itu mewakili kekuatan atau nafasnya Bapa Yahweh sendiri.
Ya, mewakili kekuatan kreativitas daripada Bapa Yahweh sendiri. Saya berusaha cepat saja. Masih bisa tahan sebentar saudara ya. He adalah karya pertolongan Tuhan. Karena He dibentuk dari dalet dan yod, itu juga bisa menjadi gambaran dari tangan yang memberi. Ingat tadi kan yod, tangan yang memberi. Dan orang yang miskin menerima, itu dalet. Jadi ada konsep memberi dan menerima. Jadi kalau kita lihat huruf H, itu seperti orang yang memberi dan menerima. Ingat-ingat, karena ada huruf yod dan dalet. Dalet berarti manusia yang lemah, miskin. Dan huruf yod itu berarti tangan. Maknanya adalah ada tangan Bapa Yahweh yang terbuka untuk orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Itulah sebabnya huruf yod yang ada di huruf alef. Ingat, kembali lagi, kemarin kita belajar huruf alef, bahwa huruf alef itu sebenarnya terdiri dari dua huruf alef dan satu huruf waw. Kan begini, dua titik kemudian begini kan? Yang titik itu huruf yod. Ya. Ingat, di situ titik yod itu kan ada di huruf alef. Alef itu melambangkan siapa? Elohim sendiri. Ya, Elohim sendiri. Saudara ingat-ingat, huruf alef itu melambangkan Bapa Yahweh sendiri. Huruf yod yang ada di huruf alef, ini huruf alef, dan dia muncul juga di dalam huruf He, itu memiliki arti Elohim yang ada di Samayim mau turun ke dalam dunia ini untuk memberikan pertolongan bagi manusia yang miskin dan membutuhkan. Itu filosofinya saudara. Makanya saudara lihat ya, kita belajar dari huruf alef kemarin sampai sekarang He, itu semua beruntutan, semua tersambung. Coba lihat. Makanya Yesua benar ngomong, satu yod pun tidak akan hilang. Kenapa? Karena dari alef sampai tau, itu saudara nanti akan lihat itu ada gambaran karyanya Bapa Yahweh terhadap manusia itu seperti apa. Itu semua nyambung, kayak cerita bersambung saudara. Bayangkan, itu baru dari huruf loh. Lihat ya, itu baru dari huruf. Bagaimana Tuhan itu memperhatikan detail, itu sampai seperti itu. Makanya Tuhan bilang, kalau Tuhan tidak izinkan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Karena Tuhan itu sangat detail, saudara. Ya. Ya. Jadi ini yang tadi poin ini. Yang terakhir adalah He itu adalah berbicara mengenai juga tesyufah. Nah, pagi hari ini saudara, pagi hari ini kita sudah belajar tentang huruf He. He itu jadi intinya adalah ada tangan Tuhan yang terulur kepada manusia yang miskin, yang membutuhkan. Saudara dan saya adalah orang yang membutuhkan uluran tangan Bapa Yahweh. Amin. Ya, oleh sebab itu temui dia dengan kerendahan hati. Ketika engkau menemui dengan kerendahan hati, pasti tangan Tuhan akan terulur kepada saudara. Amin. Dan ketika tangan Tuhan sudah terulur kepada saudara, itu berarti kemenangan buat kita. Amin saudara. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar buat saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pagi hari ini kami sudah belajar tentang huruf He. Kami lihat betapa dahsyatnya Tuhan Engkau memberikan pertolongan keselamatan buat kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami mau belajar terus. Tuhan bimbing kami sehingga kami terus ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh buat sabat pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami di hari sabat ini Bapak. Karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami dengan double porsi di hari sabat.
Terima kasih Bapak Yahweh, kami siap terima berkat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara, kita akan melihat pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi dalam donasi ke pengungsian Merapi. Untuk bantuan tahap pertama sudah kami salurkan dan kami masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berpartisipasi dalam program bantuan bencana alam. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Yolan atau Saudara Welly. Akan diadakan ibadah tutup tahun pada hari Rabu 30 Desember 2020 pukul 6 sore. Ibadah 31 Desember digabung hari Rabu. Bagi jemaat yang ingin bersaksi, diberikan kesempatan dengan durasi 5-7 menit dan mendaftar terlebih dahulu di kantor Kehilat. Paling lambat hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Ibadah pembuka tahun 2021 akan diadakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 6 sore dan akan diisi talent show dari setiap divisi. Ibadah Sabat digabung hari Jumat. Telah tersedia kalender tahun 2021. Saudara dapat mengambilnya di dekat mading atau menghubungi asyar yang bertugas. Bagi jemaat live streaming yang ingin mendapatkan kalender, dapat menghubungi Ibu Sri dengan nomor berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh. Itu tadi pengumumannya, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, mari kita akan tutup ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah Sabat kami. Sebentar kami semua mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu agar kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kembali kami memuji Engkau dan belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau elecha. Wechuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk ata Bair ufaruk ata Besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yevarecha
selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia.